semuanya, Cemerlang, dan hari ini aku mau review salah satu loose powder yang kemarin tuh sempat seliweran di FYP aku. Katanya ini tuh bedak JOT. Jadi ini dari Ultima 2. Kalau gitu kita langsung aja. Oke, ini dia produknya si Ultima 2 atau Ultima 2 yang Delicate Translucent Face Powder with Moisturizer. Jadi ini ada kandungan moisturizernya. Dia ada 5 warna, ada yang light, natural, golden beige, medium, dan juga ada yang pink shell. Yang aku pegang ini yang light, dan ini dia aku punya ini yang beratnya itu 24 gram, dan dia tuh pas datang udah ada sama boxnya. Dan untuk si boxnya sendiri ini warnanya agak silvery, agak-agak ada sedikit touch of purple-nya. Terus juga di bagian sini tuh dia polosan dengan detail kecil kayak gini. Terus ada tulisan Ultima 2 dan logonya, dan di sini keterangan si produknya dan juga beratnya. Dan untuk di bagian atasnya di sini ada barcode dan juga ada warnanya. Untuk di bagian belakangnya di sini ada keterangan produknya dan cara penggunaannya juga dalam Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Untuk di bagian samping sini dia ada ingredients-nya dan juga ada logo halal ya gengs untuk si produknya. Di bagian sini dia ada beberapa keterangan, didistribusikan oleh siapa dan dibuat oleh siapa. Dan itu dia untuk si kotaknya. Ini datang dengan kotak box biasa gitu. Untuk bukanya dia tinggal buka aja kayak gini. Waktu itu aku lupa datanya dia ada plastiknya atau enggak, karena aku juga sebenarnya udah pakai produknya beberapa kali untuk biar aku tahu produknya itu kayak apa. Dan sekarang pun juga sebenarnya aku juga lagi pakai produknya. Dan ini dia untuk isinya. Dia itu datang dengan kemasan bulat kayak gini, jadi nggak ada apa-apa lagi di boxnya. Terus untuk si dalamnya dia di bagian atasnya bener-bener kayak to the point aja, tulisannya Ultima. Ini bener-bener mirip ya kayak si boxnya. Dia tipenya tuh silver gitu, cuman kalau boxnya dia ada touch of purple-nya atau sentuhan warna ungunya. Kalau yang di sini dia tuh bener-bener warna silver, dia agak-agak unicorn, glossy-nya tuh agak-agak rainbow gitu kalau pas kena cahaya. Tapi base-nya itu dia warnanya silver, nggak terlalu banyak detail, jadi dia bener-bener detailnya itu to the point. Ada logo sama ada tulisannya Ultima 2 atau Ultima 2 gitu, kayak 2 garis, 2 Romawi. Untuk bagian sampingnya dia udah kelihatan si bedaknya, shade-nya udah kelihatan. Yang aku pegang sekali lagi nih, shade-nya itu adalah shade light. Yang ini yang paling terang dengan sedikit hint warna yellow dikit banget. Untuk di bagian belakangnya dia udah ada keterangannya juga. Di sini ada tulisan shade-nya cukup jelas dan besar. Jadi kalau kamu punya beberapa shade, ini akan cukup gampang untuk melihatnya dari luar. Dan di belakangnya juga udah ada tulisan yang cukup besar. Terus juga formulasi dan teknologinya dibuat di USA atau di Amerika gitu gengs untuk si produknya. Sebelum kita ke isi si produknya ini, kita baca dulu klaim dari si Ultima 2 ini di websitenya. Jadi kalau misalnya kamu mau cari informasi terkait produknya, ini tuh udah ada websitenya gengs, ultimaii.com. Jadi kalau kamu mau cari, langsung aja ketik aja Ultima 2, biasanya udah langsung keluar di situs pencarian. Nah, di sini aku mau bacain. Di sini ada Delicate Translucent Face Powder with Moisturizer. Dan ini loose powder dengan kandungan moisturizer, teksturnya ringan dengan natural finish, terus menyempurnakan makeup Anda secara keseluruhan, cocok untuk segala jenis kulit. Dan di sini ada 5 shade, light, natural, golden beige, medium, dan juga ada pink shell. Dan di sini ada beberapa formula yang dia angkat, yaitu ada soluble collagen dan juga ada mineral oil-nya. Di sini soluble collagen itu diklaim melembutkan dan menghaluskan kulit, menghasilkan tekstur kulit yang lebih sehat dan remaja, memberikan hidrasi yang besar pada kulit. Terus juga ada mineral oil, di sini berfungsi untuk sebagai pelembab kulit
yang memberikan hidrasi dengan cara mengunci kelembapan pada kulit dan menciptakan pelindung pada permukaan kulit. Nah, untuk detail ingredients nanti akan aku taruh di sini ya guys, karena lumayan banyak sih detailnya. Untuk beratnya sendiri dia tuh ada dua jenis, ada yang 43 gram dan juga yang 24 gram. Nah, yang aku pegang ini tuh adalah yang 24 gram, which is yang kecilnya. Harganya sendiri ini tuh sekitar 200-an ribu untuk yang 43 gram dan juga 125.000 untuk yang 24 gram. Kamu bisa dapetin ini di offline store, kamu juga bisa dapetin ini di online store karena udah banyak banget, dan ini tuh produk yang udah ada cukup lama, jadi gampang ditemuinnya sih kalau menurut aku. Sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Ini tuh dia tipe yang modelnya tuh dia diputar, jadi ketika kamu mau buka atau mau tutup dia tuh tipe yang diputar aja udah langsung kencang, terus kalau kamu buka tinggal putar aja. Jadi dia tipe yang kalau udah diputar nggak bisa lepas lagi, diputar baru bisa kebuka. Dan si produknya dia nggak ada kacanya gengs, jadi di bagian dalamnya dia nggak ada kaca, langsung aja si bedaknya. Dan di sini ada puffnya aku belum pakai, aku pakai puff yang tipe lain yang aku punya. Nah, untuk puffnya sendiri dia tipe puff yang basic banget. Jujur li aku kurang suka di bagian sininya itu kayak kurang lembut gitu di bagian atasnya, dan si puffnya juga dia bukan tipe puff yang terlalu tebal. Ini kayak menurut aku kayak B aja gitu loh geng si puffnya. Dan di sini ada tulisannya Ultimate tuh gitu. Tapi sorry to say, menurut aku puffnya biasa aja, bukan tipe puff yang super lembut, super puffy. Ini puff yang bisa banget dipakai. Kalau menurut aku sih aku masih oke untuk pakai ini, tapi ini bukan tipe puff yang super wow gitu. Ini kayak bener-bener fungsinya untuk ngelengkapin si produknya aja. Dan untuk jari aku ini tuh bisa muat 2 ya guys, 2 jari aku, dan masih bisa gerak. Kalau kamu tangannya lebih besar mungkin ini akan jadi pas banget, tapi kalau di aku ini tuh masih bisa gerak, jadi 2 jari dan masih bisa gerak. Jadi ini masih cukup oke untuk ngepasin ke muka si puffnya, dan dia warnanya putih kayak gini. Ini ada sedikit kayak tekstur puff berbulu gitu si produknya. Kita akan taruh dulu di sini. Nah, untuk bagian dalamnya dia udah ada sih kayak semacam pencegah si produknya. Ini sebenarnya bisa dibuka juga. Nah, untuk si dalamnya dia ditutupin sama stiker. Kita akan buka si stikernya guys. Aku akan buka. Dia tuh modelnya lem gitu loh stikernya. Jadi iyalah namanya stiker ya, pasti kayak lem. Nah, ini guys. Dia langsung keluar si produknya. Nah, ini dia untuk si stikernya, dia polosan aja. Dan untuk si produknya, wah udah langsung keluar tuh. Si produknya ini, si bagian tengahnya, jadi dia tuh keluarnya dari sini. Dia tuh model bulatan-bulatannya tuh dia kotak-kotak gitu, dan menurut aku lubangnya itu dia cukup besar, jadi dia bukan tipe lubang yang kecil-kecil. Dan ini tuh dia langsung kayak keluar gitu loh geng si produknya dari si lubangnya ini. Kita akan langsung keluarin aja si produknya dari sini. By the way, ini tuh botolnya bukan kaca ya guys, jadi dia botolnya itu kayak plastik gitu, plastik yang mika gitu, jadi kayak looknya kayak kaca, tapi ini bukan kaca. Dan ini plastiknya menurut aku juga cukup tebal, dan kalau misalnya mau dibawa juga ini cukup aman si produknya. Ini dia detail produknya, aku mau taruh di punggung tangan aku ya biar kelihatan. Itu namanya translucent powder, tapi dia itu tuh masih ada sedikit warnanya. Jadi kalau dilihat di sini, ini aku punya yang light, which is ini yang paling terang warnanya. Dan si warna produknya ini nih, dia tuh ada sedikit touch of yellow-nya kalau menurut aku, tapi tipis banget. Dia bukan tipe yang warnanya strong. Ini warnanya bener-bener kayak setipis itu loh gengs, tuh si produknya. Jadi ini tipe yang masih ada warnanya. Dia translucent, tapi bukan yang translucent kayak tanpa warna. Ini tuh dia agak transparan aja gitu, mungkin cuman dia bukan yang
tanpa warna ini masih ada warnanya. Jadi kamu bisa pilih yang warnanya paling dekat sama kulit kamu. Apalagi ada 5 pilihan warna kan, jadi kamu bisa pilih. Dan kita akan coba swatch aja di sini. Teksturnya menurut aku dia bukan tipe tekstur yang bedak yang sangat halus, fine. Ini tipe bedak yang bener loose powder basic yang dia tuh masih, nah ketika dioles gini dia tuh masih ada warnanya. Dan ada sedikit banget coverage di muka, dan kalau diperhatikan banget itu ada bener-bener kayak sedikit shimmer, bener-bener kecil banget, tapi itu harusnya yang diperhatikan banget, dia baru ada kelihatan kalau dia tuh ada kayak sparkling dari si shimmernya. Tapi kalau di kamera mungkin dia nggak terlalu kelihatan, cuman kalau di kayak real life dan kamu lihat dari deket banget, itu tuh ada sedikit sparkle, kayak sedikit shimmer yang bener-bener fine, kecil banget. Tapi kalau misalnya kamu gerakin gini, dia ada sedikit gemerlapnya gitu loh di kulit. Jadi ini bikin kulit kita tuh looknya jadi kayak healthy, tapi gak secara berlebihan. Kayak gini guys, ini yang udah dipakein, ini yang belum. Gak terlalu beda jauh, dia masih transparent, tapi bukan yang tipe super transparan. Dia masih yang ada sedikit warnanya, tapi gak terlalu terang. Oke, pengalaman aku pakai produk ini, aku sebenarnya nggak jadiin produk ini satu-satunya produk yang aku pakai on my skin. Apalagi kalau misalnya aku lagi ada acara atau kayak sekarang gini, aku biasanya pakai beberapa jenis bedak di muka aku karena biasanya fungsi bedaknya beda-beda. Nah ini biasanya aku pakai untuk ngeset foundie aku gitu, jadi kelihatan dia tuh bener-bener ngerapiin foundie aku yang tadinya itu belum terlalu set gitu kan. Biasanya foundie dia harus dikasih bedak dulu. Nah menurut aku ini cocok banget sih kalau aku pakein ini jadi base powder after foundie. Jadi biasanya karena dia udah ada sedikit covernya, terus juga ada sedikit warnanya, tapi dia nggak ngeganggu warna foundie aku juga. Terus juga dia terasa bedaknya, jadi dia ngerasa healthy skin, dan juga rasanya nggak kering gitu di kulit. Jadi bener-bener ini perfect match untuk foundie aku. Jadi ini biasanya aku jadiin base after foundie. Jadi setelah foundie biasanya aku pakein ini untuk apa ya, megang si foundie-nya biar foundie-nya tuh nggak lari kemana-mana. Untuk hasilnya sendiri menurut aku ini dia matte, tapi bukan yang super matte banget, karena pas dipakai itu dia karena ada shimmernya itu, jadi look skinnya itu kelihatannya terasanya sehat, rasanya tuh kalau diperhatiin deket banget baru ada sedikit banget shimmer, tapi itu bukan juga jumlahnya yang banyak, bener-bener jumlahnya sedikit banget, dan itu fine shimmer, bener-bener terasa sedikit banget. Dan ini ketika di kulit aja baru terlihat gitu, tapi kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ada shimmernya. Jadi ini menurut aku masih oke banget kalau misalnya dipakai buat daily, misalnya kamu jalan-jalan ke mall atau kamu mau pakai ini buat ke pesta atau kemana, dijadiin set for foundie juga menurut aku ini juga masih oke banget. Terus juga setnya dia bukan tipe set yang bikin kulit ketarik, enggak, dan dia juga nggak kerasa berat sih kalau di muka aku ngerasanya. Kalau dipegang memang dia terasa bedaknya, cuman ketika dipakai dia juga bisa berteman baik dengan foundie aku dan banyak makeup yang lain juga di kulit. Jadi ini salah satu yang aku suka dari si bedak ini. Menurut aku ini tipe bedak yang bisa aja di build up, tapi dia nggak akan ngasilin yang full coverage kayak powder foundation yang kasih full coverage atau twig cake yang ngasih coverage yang tinggi. Menurut aku ini bukan tipe bedak yang kayak gitu. Ini tipe bedak yang nge-set dan kasih kulit itu looknya jadi lebih rapih gitu ketika kita makeup. Jadi menurut aku ini bisa banget dipakai untuk dijadiin setting bedak gitu yang dipakai after kamu makeup. Jadi menurut aku ini bukan tipe yang full coverage bedak, tapi ini tipe yang bedak yang jatuhnya mengarahnya lebih ke translucent, tapi bukan yang bener-bener transparent. Dia masih ada covernya sedikit, ngecover pori-pori juga, walaupun nggak secara maksimal, tapi dia tetap ada coveringnya, ada sedikit blurring effect, tapi nggak terlalu terlihat. Terus juga daya tahannya untuk di kulit menurut aku juga masih oke, dan dia bisa ngehold
foundy dengan baik. Itu sih yang aku suka dari produk ini, dan dia tuh gampang, tipe produk yang gampang untuk berteman dengan produk-produk lainnya. Aku sendiri nggak ada ngerasain white cast, tapi ini juga tergantung dari kulitnya teman-teman juga. Pilih yang warna shade-nya paling dekat sama kulit, jadi nggak ada efek white cast terlalu tinggi. Dan di sini tuh ada yang base-nya cool kayak pink, dan juga ada yang base-nya itu warm, dan juga ada yang cenderung netral. Kalau ini tuh dia terang, cenderung netral, agak ke arah warm gitu. Jadi kamu bisa pilih sesuai sama yang cocok sama kamu. Atau kalau misalnya kamu galau, kamu bisa coba datang ke offline store untuk cek-cek di sana produk mana yang paling cocok sama warna kulit kamu. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar, karena nggak yang harus match bener-bener kayak sama banget sama kulit, karena ini tuh dia nggak se-cover itu, nggak kayak foundy, jadi masih aman aja. Dan pilih undertone yang paling mirip sama kulit ya. Kalau kamu undertone-nya netral atau warm atau cool, ini kamu cari yang sesuai aja, jadi hasilnya nggak abu-abu di muka. Jujur pas pertama aku ketemu produk ini, aku sebenarnya udah cukup sering ketemu. Kakak aku yang nomor 2 itu juga udah lumayan sering rekomendasiin produk Ultima tuh, tapi akunya sendiri tuh kayak agak underestimate, maaf Ultima. Tapi ternyata setelah aku cobain, dan kemarin tuh sempat seliweran di FYP aku yang katanya bedak JOT, dan aku sendiri cobain, sekarang aku jujur cukup suka sama produknya dan cukup puas sama produknya. Dan menurut aku produk ini tuh bakalan jadi produk yang cukup hemat, karena ini aku yang 24 gram aja, isinya juga menurut aku udah lumayan banyak gitu loh untuk si produknya. Udah gitu kamu juga dapetin puff, jadi ini bakalan sangat-sangat ngebantu banget sih. Jadi salah satu bedak yang bisa kamu pilih kalau kamu bingung mau cari translucent powder yang kayak apa gitu. Nah ini bisa banget sih, translucent powder tapi masih pengen ada coveragenya, masih pengen ada warnanya, masih kepengen yang takut misalnya kamu cari powder yang efeknya itu kayak white cast, kamu bisa pilih ini sih. Menurut aku ini salah satu bedak yang ya sesuai kata orang-orang, bisa banget sih dicobain untuk kamu yang cari bedak-bedak loose powder untuk set makeup, atau ini mau dijadiin set terakhir, ini juga masih oke banget. Repurchase atau enggak, jujur Li, aku sendiri karena suka sama produknya dan puas dengan hasilnya, dan thank you so much for FYP yang ngasih tahu aku sama produk ini di saat aku lagi bingung mau cari loose powder apa, karena kemarin loose powder aku juga lagi habis. Aku sendiri yes, bisa aja beli gini lagi kalau aku lagi nggak mau coba-coba produk lain, karena ini juga produknya nggak ada ngebuat aku ngerasa kayak kecil hati gitu setelah belinya. Apalagi kalau misalnya kamu beli online, kamu bisa dapetin kayak banyak promo gitu kan, kamu bisa dapetin harga di bawah 125.000 untuk yang ukuran 24 gram, di bawah 200.000 untuk yang ukuran 43 gram. Jadi ya ini menurut aku bakalan hemat banget sih si produknya kalau kamu pemakaiannya untuk sendiri. Even kamu pakai ini setiap hari atau kamu pakai ini buat pergi-pergi aja, menurut aku ini salah satu investasi yang boleh banget dicoba untuk kulit. Mana tahu kamu bingung lagi cari set apa ya yang bagus untuk kulit muka after pakai foundation dan makeup. Yes, try this. Well, itu dia review aku, pengalaman aku sama si Ultima 2 atau Ultima 2 ini, yang delicate translucent face powder with moisturizer. Aku cenderung cukup puas, dan untuk di kulit aku yang jerawatan, memang kalau lagi mau jerawatan aja. Kalau lagi mau bermasalah, kulit aku bermasalah aja. Tapi setelah pakai ini aku nggak ngerasain setelahnya bener-bener kayak aku pakai seharian terus besoknya tiba-tiba langsung muncul jerawat, nggak ada. Jadi menurut aku ini masih oke-oke aja untuk dipakai. Dan untuk ngecover jerawat untuk teman-teman yang jerawatan, jadi ini bukan tipe powder yang kayak gitu ya gengs. Jadi ini tipe powder yang fungsinya untuk ngeset dan kasih efek muka tuh jadi kelihatan lebih apa ya, kayak kelihatan set dan bersih gitu. Jadi kayak gitulah fungsi ini. Jadi ini lebih ke ngeset makeup kamu untuk
dipakai. Jadi ini jatuhnya ini benar-benar loose powder dengan moisturizer, jadi nggak kerasa. Aku so far pakai ini nggak kerasa kering, even muka aku berminyak tapi ini nggak kerasa kering. Untuk ngehold minyak menurut aku ini kemampuannya oke, tapi aku juga belum bisa ngomong bener-bener kayak ini bener-bener kemampuannya oke banget, karena aku belum pakai ini secara sendirian gitu gengs. Aku pakai ini tuh biasanya bareng sama beberapa bedak lain juga yang aku pakai berdasarkan fungsinya gitu, dan menurut aku ini juga bisa temenan baik. Itu sih yang aku paling rasain, dan dia nggak ngeganggu minyak aku di muka, jadi dia malah bisa temenan dengan bedak-bedak yang kasih efek matte dan nggak bikin minyak di muka aku tuh banjir gitu. So ya, itu dia review dari aku. Dan kalau teman-teman mau cari produknya, nanti aku akan taruh juga di link description si produknya. Aku belinya di marketplace, jadi nanti aku akan taruh di link di bawah untuk teman-teman yang mau belanja produknya. Dan untuk teman-teman yang mau cari di offline store, ini produk yang menurut aku gampang banget sih, cukup gampang ditemuinnya, dan warnanya cenderung lengkap, stoknya juga ada terus gitu, jarang banget sih yang tipe-tipe kehabisan gitu. Jadi menurut aku ini produk yang tidak merepotkan. Jadi kalau teman-teman mau cobain, boleh banget. So itu dia reviewnya, semoga bermanfaat untuk aku dan kamu. See ya!